Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau ngebahas F-square, effect size untuk mengukur kekuatan pengaruh relatif suatu konstruk prediktor terhadap konstruk endogen. Jadi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel endogen itu bisa dikelompokkan apakah pengaruhnya kecil, small, sedang, medium, atau besar, large. Ya. Nah, referensi bacaan saya seperti biasa, saya itu ngebaca bukunya Om Her. Ini buku yang saya baca. Oke. Saya baca di bagian tentang effect size F-square. Nah, ini dia. Oke, halaman 311. Di halaman 196 juga ada ini. Ini dia F-square. Oke. Di sini saya udah ngeringkas ini. Kita langsung aja ya, udah saya ringkas nih. Jadi, teman-teman, F-square effect size itu merupakan suatu nilai untuk memeriksa, assess, dampak atau pengaruh relatif dari suatu konstruk prediktor terhadap konstruk endogen. Ya, artinya kita bisa memeriksa pengaruh relatif variabel prediktor terhadap variabel endogen. Nah, dampak pengaruh relatif tersebut itu bisa diklasifikasi ke dalam small, kecil, pengaruhnya kecil, sedang, atau besar. Nah, patokan atau pedoman nilai untuk pemeriksaan F-square 0,02, 0,15, dan 0,35. Ini masing-masing ke dalam small, medium, dan large. Ini ya, kalau teman-teman bisa baca referensinya nih dia, ya. Nah, teman-teman, jika nilai F-square itu lebih kecil sama dengan 0,02 sampai tidak melebihi sampai lebih kecil daripada 0,15, itu bacanya gimana ya? Nilai F-square itu berada di antara 0,02 sampai 0,15. Tapi 0,02-nya ikut di sini. Sementara di sini 0,15-nya nggak ikut. Nah, itulah. Dia bakal dikelompokkan itu pengaruh relatifnya kecil atau small. Gitu ya. Nah, ini informasi penting. Kalau nanti ditemukan nilai effect size-nya, F-square effect size-nya itu kecil daripada 0,02, itu mengindikasikan itu nggak adanya efek yang terukur. Itu nggak ada efek ya, nggak ada efek yang terukur itu ya. Nah, ini tadi ya. Kalau nilai F-square-nya berada di antara 0,15 sampai 0,35, di mana 0,15-nya ikut, 0,35-nya nggak ikut, itu pengaruhnya tergolong ke dalam medium atau sedang. Nah, tapi kalau nilai F-square-nya lebih besar sama dengan 0,35, ini pengaruh relatifnya itu tergolong ke dalam besar atau kuat. Seperti itu. Nah, kita lihat langsung aja ini. Saya kutip contohnya langsung dari buku Her. Ini dia. Kita bisa lihat ini nilai pad koefisiennya ya. Pad koefisien Y1 0,25. Pad koefisien Y2 ke Y4 0,06. Pad koefisien Y3 ke Y4 0,55. Nah, dari pad koefisien ini kita lihat nilai effect size-nya, F-square-nya ini dia. Masing-masing Y1-nya 0,182, 0,025, 0,356. Nah, teman-teman, karena effect size untuk Y1-nya 0,182, kita bisa lihat 0,182 dia masuk ke dalam yang ini, maka termasuk medium. Ya, makanya di sini untuk Y1 nih kan, the effect size of construct Y1 on the endogenous latent variable Y4 is medium. Bener kan? Karena 0,182 itu masuk medium. Nah, untuk yang kedua 0,025
0,025 dia masuk ke sini, berarti dia small. Makanya di sini dibilang untuk Y2 masuk small. Yang ketiga 0,356. Kalau kita lihat 0,356 melebihi 0,35 masuknya large, kuat. Makanya di sini masuknya ke dalam Y3-nya masuk large effect size. Ukuran pengaruh yang kuat. Nah, ini dia. Ini ya. Nilai F-square Y1 0,182. Maka kemampuan Y1 dalam menjelaskan variabel endogen Y4 tergolong medium. Untuk Y2-nya 0,025, kemampuan Y2 dalam menjelaskan variabel endogen Y4 tergolong ke dalam small. Untuk Y3-nya 0,356 berarti large atau besar. Nah, kita juga bisa melihat kalau di Smart PLS contohnya, pengaruh pelayanan terhadap kepuasan, kita bisa melihat apakah efek size-nya, pengaruh relatif pelayanan terhadap kepuasan itu termasuk kecil, sedang, atau besar. Kita bisa lihat calculate PLS algorithm, start calculation, kita bisa lihat efek size-nya nih F-square. Nah, kita bisa lihat nilainya 0,440. Kita bisa melihat 0,440 kan termasuk ke dalam yang ini, sudah melebihi 0,35. Maka kesimpulannya adalah pengaruh relatif pelayanan terhadap kepuasan itu tergolong ke dalam large atau kuat. Contoh terakhir kita bisa melihat dari artikel di jurnal ini. Artikelnya ini dia artikelnya ya. Publishernya Elsevier ya. Data in brief kalau nggak salah dia Scopus Q2. Kita bisa lihat di sini di paper tersebut. Kita langsung lihat di papernya aja. Ini dia. Di sini juga menambahkan nilai F-square nih dia. Makanya 0,515 masuknya kuat, large. 0,382 melebihi 0,35 large. 0,308 medium karena dia masih berada di antara berapa tadi? Kalau kita lihat kalau medium ya. Medium tadi maaf di sini. Medium nih 0,15 sampai 0,35 ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini 0,05 pasti small ya. 0,2 medium, 0,15 medium. Nah, jadi sama ya, nggak ada beda ya dari paper ini ya. Berarti dia merujuk ke referensi yang ini tadi, si Hare.